Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andri Prasetyawan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali membahas mengenai materi Penjaskes. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah aktivitas gerak berirama, yang mana materi ini adalah KD ke-7 atau kegiatan belajar pada bab 2 di semester 2 ini. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini supaya saya semakin semangat dalam membuatkan video-video pembelajaran PJOK. Bisa juga kalian follow Instagram saya dan Facebook saya untuk informasi lebih lanjut. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian dan asal-usul aktivitas gerak berirama. Senam irama atau disebut juga aktivitas gerak berirama adalah gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Alat yang digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, topi, dan sebagainya. Senam mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912. Senam pertama kali masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ini bersamaan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat, diganti oleh Taisho. Taisho adalah sejenis senam pagi berbentuk kalestenik yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai. Senam irama termasuk ke dalam jenis olahraga senam umum karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah diikuti. Kedua, tidak membutuhkan biaya yang mahal. 3, diiringi musik atau nyanyian. 4, melibatkan banyak peserta. Dan yang kelima, bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Baik, kita lanjut ke yang bagian B, yaitu aktivitas pembelajaran gerak langkah kaki berirama. Yang pertama, aktivitas pembelajaran langkah biasa. Nah, kalian pasti sudah sering melakukan gerak langkah biasa yang sehari-hari kalian lakukan. Adapun caranya yaitu yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks. Langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Dan lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Berikut ini adalah contoh gambar dalam melakukan langkah biasa. Kalau masih belum memahami, kalian bisa perhatikan video berikut ini. Cara melakukan langkah biasa adalah berdiri dengan sikap tegak rileks. Langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Yang kedua,
aktivitas pembelajaran langkah rapat. Cara melakukannya adalah yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks. Kedua, langkahkan kaki kanan ke depan kaki kiri. Ketiga, kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Dan yang keempat, lanjutkan kedua kaki rapat. Kalian juga bisa perhatikan gambar di samping ini. Ini bisa kalian terapkan juga. Atau kalau masih belum memahami, kalian bisa perhatikan video berikut ini. Langkah rapat. Cara melakukannya adalah berdiri dengan sikap tegak rileks. Kemudian, melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan. Lanjutkan kedua kaki rapat. Yang ketiga, yaitu aktivitas pembelajaran langkah keseimbangan. Adapun cara untuk melakukannya adalah berdiri dengan sikap tegak rileks. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Ketika tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti kaki kanan mundur merapat. Kalian bisa perhatikan contoh berikut. Diawali dengan berdiri dengan sikap tegak rileks. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan. Kemudian kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Kemudian ketika tumit, ini ada tumit, kaki kanan masih terangkat, kaki kiri dimundurkan, diikuti kaki kanan mundur merapat. Atau bisa juga kalian perhatikan video berikut ini. Langkah keseimbangan. Cara melakukannya adalah berdiri dengan sikap tegak rileks. Hitungan 1, langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan 2, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Ketika tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kanan mundur merapat. Yang keempat, aktivitas pembelajaran langkah depan. Adapun cara melakukannya, yang pertama, berdiri dengan sikap anjur kaki. Hitungan 1, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Hitungan 2, kaki kiri menyusul dan bersama-sama kaki kanan menyusul lagi. 1 hep 2. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri disusul kanan, kemudian diikuti langkah kiri. Kalian bisa perhatikan, yang pertama, gambar yang pertama itu adalah berdiri dengan sikap anjur kiri. Nah, perhatikan ya. Kemudian yang hitungan pertama, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Kaki yang belakang itu kaki kiri disilangkan ke kaki kanan. Begitu seterusnya sampai langkahkan kaki kiri disusul kanan, kemudian diikuti langkah kiri seterusnya. Kalian juga bisa perhatikan video berikut ini supaya lebih memahami. Langkah depan. Berdiri dengan sikap anjur kiri, silangkan kaki kiri di depan kaki kanan. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri disusul kanan, kemudian diikuti langkah kiri. Dan yang kelima, aktivitas pembelajaran langkah silang. Caranya, berdiri dengan sikap anjur kiri. Hitungan 1, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Cruise pass dapat pula dilakukan di belakang.
Langkah silang ini dilakukan dengan irama 2/4. Kalian bisa perhatikan kakinya berdiri dengan sikap anjur kiri. Kemudian silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Kalian bisa perhatikan langkah silangnya ini dilakukan dengan irama 2/4. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan video berikut ini. Langkah silang. Berdiri dengan sikap anjur kiri, hitungan 1, silangkan kaki kiri di depan kaki kanan, dan langkah silang dapat pula dilakukan ke belakang. Langkah silang ini dilakukan dengan irama 2/4. Baiklah, terima kasih sudah belajar bareng bersama saya, Pak Andri Prasetyawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Dan silahkan di-share kepada teman kalian supaya video ini tidak hanya berhenti di kalian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.